Alia baru saja pulang dari kantor. Lelah setelah rapat panjang yang hampir menyita seluruh hari. Ia membuka pintu rumahnya dan tersenyum melihat Raka yang tengah menyiapkan makan malam. Tapi senyumnya tiba-tiba mengeras saat melihat pesan masuk di ponsel Raka. Sebuah foto Raka sedang tersenyum mesra bersama seorang wanita bernama Dara, yang baru Alia kenal sebagai rekan kerja Raka di proyek terbaru. Awalnya Alia menenangkan diri, berpikir ini hanya kesalahpahaman. Namun, beberapa hari kemudian, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Raka sering lupa janji, sering pulang larut tanpa kabar, dan sikapnya mulai berubah. Alia, yang biasanya dekat dengan Raka, mulai merasa dingin dan terasing di rumah sendiri. Setiap kali ia mencoba berbicara, Raka menanggapi dengan pandangan kosong, seolah ada sesuatu yang menghalangi pikirannya. Alia penasaran dan mulai menyelidiki. Ia mendengar desas-desus dari teman kantornya tentang Dara yang memiliki kemampuan memikat laki-laki dengan cara yang tidak wajar. Dalam hati, Alia menolak percaya hal mistis, tapi semakin hari, bukti yang ia temukan makin mencengangkan. Barang-barang di rumah mulai berpindah sendiri, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan mimpi Alia dipenuhi sosok Dara yang tersenyum sinis. Dalam kebingungan dan ketakutan, Alia mengunjungi Mbah Lurah. Dukun tua itu menatap Alia dengan mata tajam, seolah menembus jiwanya. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Nak, ini sihir Latarzan. Pelakor itu tidak hanya menipu hati laki-laki, tapi juga melemahkan energi penghalang rumah tangga, kata Mbah Lurah. Mbah Lurah menjelaskan bahwa sihir Latarzan adalah sihir kuno yang digunakan untuk memikat pria, mengaburkan logika korban, dan membuat hubungan rumah tangga menjadi retak. Ia memperingatkan Alia bahwa Dara tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Alia, yang sebelumnya skeptis, kini sadar bahwa ia berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah pulang, Alia mencoba berbagai cara untuk melindungi rumah tangga dan energinya. Ia menyalakan dupa, menulis mantra perlindungan, dan melakukan ritual sederhana yang diajarkan Mbah Lurah. Namun, setiap usaha terasa sia-sia, karena Dara semakin agresif. Bahkan Raka, yang Alia cintai, mulai terseret oleh pengaruh Dara. Malam itu, Alia bermimpi tentang Dara yang menatapnya dengan mata hitam pekat, sambil mengucapkan kata-kata yang membuat darah Alia dingin. Aku akan mengambil semua yang menjadi milikmu, ujar Dara dalam mimpi. Alia terbangun dengan jantung berdebar, menyadari bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Disinilah cerita mulai menanjak. Alia harus mempelajari cara menghadapi sihir Latarzan, memahami kelemahan Dara, dan menemukan cara untuk menyelamatkan cinta dan rumah tangganya. Setiap langkah penuh risiko, karena sihir ini tidak hanya menyerang fisik atau emosional, tapi juga pikiran dan energi. Alia kini berada di ambang dunia mistis yang belum pernah ia pahami sebelumnya, dan perjuangannya akan menentukan nasib semua yang dicintainya. Beberapa hari setelah mimpi buruk itu, Alia merasa kelelahan dan cemas setiap kali berada di rumah. Setiap sudut rumah yang sebelumnya terasa nyaman kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Suara langkah kaki yang tidak jelas sumbernya, bayangan samar yang selalu muncul di tepi matanya, dan aroma harum yang tiba-tiba menyelimuti ruangan membuat Alia merasa tidak aman. Semakin hari, pengaruh Dara terhadap Raka semakin nyata. Suatu sore, Alia memutuskan pergi ke pasar tradisional di pinggiran kota untuk menenangkan pikirannya. Di sana, ia bertemu dengan Nadira, sahabat lamanya, yang melihat kondisi Alia dan segera menanyakan kabar. Alia menceritakan semuanya, tentang Dara, perubahan sikap Raka, dan fenomena aneh yang ia alami. Nadira, meskipun skeptis terhadap hal mistis, mendengarkan dengan serius dan menawarkan diri untuk menemani Alia mencari bantuan lebih lanjut. Malam harinya, Alia kembali mengunjungi Mbah Lurah, kali ini dengan Nadira. Rumah Mbah Lurah penuh dengan aura kuno, lampu minyak yang redup, aroma dupa yang kuat, dan berbagai simbol mistis memenuhi ruangan. Mbah Lurah menatap Alia dengan penuh perhatian, lalu menyuruhnya duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman daun bambu kering. Sihir Latarzan bukan hanya menyerang hubungan kalian, tapi juga energi pribadi Alia. Jika tidak segera diatasi,
Pengaruhnya bisa bertahan lama dan Raka akan semakin jauh, ujar Mbah Lurah. Mbah Lurah kemudian menjelaskan bahwa Dara menggunakan ritual kuno yang menghubungkan energi dirinya dengan target. Ritual itu memanfaatkan rasa iri dan dendam sebagai bahan bakar, sementara mantra tertentu membuat korban kehilangan kendali atas emosinya. Alia harus belajar mengenali gelombang energi ini dan menyiapkan pelindung diri. Hanya dengan memahami energi Dara, kau bisa melawan, kata Mbah Lurah sambil menyalakan lilin hitam dan menorehkan simbol di atas lantai. Hari berikutnya, Alia mulai mempraktikkan latihan energi yang diajarkan Mbah Lurah. Ia berlatih meditasi untuk menenangkan pikirannya, merasakan arus energi di tubuhnya, dan menyiapkan mantra pelindung untuk menghadapi pengaruh luar. Pada awalnya, ia merasa sulit dan frustrasi. Setiap kali mencoba, pikirannya terganggu oleh bayangan Dara yang muncul entah dari mana. Namun Alia menolak menyerah, menyadari bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk melindungi rumah tangga dan dirinya sendiri. Di sisi lain, Dara semakin agresif. Ia mulai mengirim pesan misterius kepada Raka, selalu muncul di tempat yang Alia tidak duga, dan bahkan membuat Raka meragukan Alia. Suatu malam, Alia menangkap Raka tengah menatap layar ponselnya dengan ekspresi bingung, seolah ada suara yang membisikkan sesuatu padanya. Alia merasa marah, tapi juga takut. Ia sadar ini bukan perilaku normal suaminya, melainkan dampak sihir Dara. Merasa perlu bertindak lebih tegas, Alia dan Nadira memutuskan menyelidiki Dara. Mereka menelusuri jejak Dara hingga sebuah gang sempit di pinggiran kota yang dipenuhi pohon tua dan aura mistis. Di sanalah Alia merasakan energi Dara dengan sangat kuat, seolah ada bayangan hitam yang menunggu untuk menyerang. Nadira menahan napas, sementara Alia mencoba menenangkan dirinya dengan mantra pelindung. Seketika, bayangan itu bergerak, dan mereka melihat sosok Dara tersenyum dingin dari kejauhan. Dara berkata dengan suara yang menusuk, "Alia, kau terlalu lemah untuk melindungi apa yang menjadi milikku." Alia menggigit bibir, menahan rasa takut dan kemarahan. Ia sadar bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi melibatkan energi, pikiran, dan tekad. Di saat itu, Alia bertekad, ia akan mempelajari semua rahasia sihir Latarzan, menghadapi Dara, dan merebut kembali hidupnya. Malam itu, Alia pulang dengan hati berdebar. Ia tahu pertempuran sebenarnya baru dimulai. Rasa takut berganti tekad, dan kesadaran bahwa rumah tangganya, cintanya, bahkan dirinya sendiri sedang berada di ujung ancaman sihir, membuat Alia siap melangkah lebih jauh ke dunia mistis yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Nadira tetap di sisinya, menjadi saksi sekaligus pelindung moral, memastikan Alia tidak terjerumus sendirian. Pertempuran melawan sihir Latarzan baru saja memasuki babak awal. Alia sadar bahwa setiap langkah harus hati-hati, karena kesalahan kecil bisa menguatkan Dara. Ia harus lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih peka terhadap energi yang tidak kasat mata. Pertempuran antara cinta, pengkhianatan, dan sihir kini resmi dimulai. Beberapa hari setelah penelusuran di gang sempit, Alia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Latihan energi yang diajarkan Mbah Lurah sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Ia mulai bisa merasakan gelombang energi orang di sekitarnya, dan yang paling penting, Alia mampu mendeteksi pengaruh Dara yang berusaha menyeret Raka menjauh darinya. Namun, Dara tidak tinggal diam. Wanita itu semakin licik dan agresif. Ia mulai memanfaatkan media sosial, mengirim pesan-pesan samar kepada Raka, memanfaatkan foto-foto masa lalu, dan menyebarkan rumor yang membuat Alia terlihat kurang perhatian. Raka, yang meskipun mencintai Alia, mulai merasakan kebingungan emosional. Alia melihat perubahan dalam ekspresi Raka, kadang bingung, kadang ragu, seolah pikirannya tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Suatu malam, saat Alia menyiapkan mantra pelindung, ia mendengar ketukan di pintu. Hatinya berdebar. Ketika membuka, yang ia lihat adalah Raka dengan wajah kusut dan mata gelap. Ia menatap Alia sejenak, namun bukan tatapan suaminya yang biasanya hangat. "Alia, kau terlalu banyak menuntut." Suara Raka terdengar asing, serak, hampir seperti terdengar dari orang lain. Alia segera menyadari ini adalah efek sihir Dara. Keesokan harinya,
Alia memutuskan menemui Mbah Lurah untuk meminta ritual yang lebih kuat. Mbah Lurah menatapnya dengan serius. Ini bukan lagi sekadar pelindung. Kau harus menyerang balik energi Dara, menembus mantra yang mengikat Raka, dan menyiapkan perang spiritual, katanya. Mbah Lurah menambahkan bahwa sihir Latarzan memiliki dua kekuatan, memikat dan melemahkan. Jika Alia bisa menahan diri dan membalik energi itu, Dara bisa dikalahkan. Alia mulai mempraktikkan ritual baru, menyalakan lilin merah dan hitam, menulis mantra di atas kertas kuning, dan membakar dupa tertentu sambil fokus mengirim energi positif ke Raka. Nadira menemani setiap langkah, memastikan Alia tidak kehilangan konsentrasi. Mereka mulai merasakan aura gelap yang biasa mengelilingi Raka perlahan mengendur. Namun Dara tidak tinggal diam. Dara mulai meningkatkan trik liciknya. Ia menyelinap ke rumah Alia saat siang hari, menabur benda-benda kecil yang telah diberi mantra hitam. Beberapa peralatan rumah tangga tiba-tiba berpindah posisi. Aroma parfum asing menyelimuti kamar, dan suara bisikan halus terdengar di lorong rumah. Alia mulai menyadari bahwa rumah yang dulu terasa aman kini seperti medan perang mistis. Suatu malam, saat Alia dan Nadira sedang berlatih ritual, sebuah bayangan melintas di jendela. Dara muncul, tersenyum dingin, membawa aura gelap yang membuat hawa di rumah terasa berat. Kau pikir dengan ritual kuno itu bisa melawanku? Suara Dara mengalun, menusuk ke dalam hati Alia. Alia menahan napas, fokus, dan mulai mengirim energi pelindung ke seluruh rumah. Lilin merah bergetar, simbol di lantai berkilau samar, dan aroma dupa membakar aura gelap yang dibawa Dara. Pertarungan energi berlangsung sengit. Bayangan Dara melesat ke setiap sudut rumah, mencoba menyerang pikiran Alia dan mengacaukan konsentrasinya. Alia berteriak dalam hati, menguatkan mantra pelindung. Raka yang berada di ruang tamu mulai bergerak seolah ada dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk menepis pengaruh gelap. Perlahan, aura Dara terdesak. Namun wanita itu tertawa sinis. Ini baru permulaan, katanya, sebelum menghilang dalam bayangan malam. Setelah kejadian itu, Alia terbaring di kamar dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Nadira menepuk pundaknya, berusaha menenangkan. Kau hebat, Alia. Kau berhasil menahan pengaruhnya untuk sementara. Alia menutup mata, menyadari betapa beratnya pertarungan ini. Ia bukan hanya berhadapan dengan Dara, tapi juga harus menjaga cintanya, rumahnya, dan energinya sendiri. Hari-hari berikutnya Alia semakin tekun belajar memahami gelombang energi, mempersiapkan diri menghadapi langkah licik Dara yang pasti akan meningkat. Ia sadar satu hal, untuk menyelamatkan Raka dan rumah tangganya, ia tidak boleh takut. Pertempuran mistis ini bukan hanya soal cinta, tapi soal keberanian, keteguhan, dan kekuatan batin yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Alia dengan Dara di rumahnya. Meskipun energi rumahnya sudah mulai stabil berkat latihan dan mantra pelindung, tekanan dari sihir Latarzan tidak pernah surut. Setiap malam, Alia merasakan bayangan gelap yang mengintai di lorong rumah, suara bisikan yang menusuk telinga, dan aroma parfum Dara yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia sadar, ini bukan sekadar permainan biasa. Dara memiliki pengalaman dan ilmu yang jauh lebih kuat dari yang Alia duga. Suatu hari, Alia memutuskan untuk menelusuri latar belakang Dara. Dengan bantuan Nadira, ia mulai menyelidiki kantor tempat Dara bekerja. Alia menemukan fakta mengejutkan. Dara bukan hanya wanita ambisius biasa, tetapi memiliki keterkaitan dengan kelompok sihir kuno yang dikenal karena kemampuan memanipulasi energi cinta dan memecah rumah tangga. Bahkan, beberapa rekan kerja yang pernah dekat dengan Dara dilaporkan mengalami perubahan sikap drastis, konflik rumah tangga, dan gangguan emosional misterius. Alia merasakan ketegangan di dadanya. Ia tahu sekarang bahwa menghadapi Dara bukan hanya soal menghadapi satu orang, tapi menghadapi aliran sihir yang telah diwariskan turun-temurun. Ia kembali menemui Mbah Lurah untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Dara telah lama belajar dan mengasah kemampuannya. Sihirnya kuat karena berasal dari dendam pribadi yang mendalam. Kau harus menemukan kelemahannya, bukan hanya menangkis serangannya, kata Mbah Lurah. Mbah Lurah kemudian mengajarkan Alia cara mendeteksi sumber energi negatif.
Dengan meditasi intens, Alia mulai merasakan aliran energi darah yang tersembunyi dalam pikiran Raka. Energi itu tidak hanya mempengaruhi emosinya, tetapi juga membuat Raka ragu, cemas, dan mudah tersulut amarah. Alia sadar bahwa untuk menyelamatkan Raka, ia harus menembus lapisan energi ini, memutus ikatan yang dibuat darah, dan menggantikannya dengan energi positif yang kuat. Pada malam yang gelap, darah kembali menyerang. Kali ini ia lebih ekstrim. Lilin Alia padam sendiri, perabotan rumah bergerak sendiri, dan suara tawa dingin terdengar dari ruang tengah. Raka, yang sedang membaca, tiba-tiba berdiri tanpa sadar, berjalan ke arah pintu seolah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Alia segera menyalakan lilin perlindungan, membaca mantra sambil memusatkan energi ke Raka. Ia merasakan dorongan kuat dari dalam dirinya. Sebuah energi yang selama ini ia latih, mulai menembus pengaruh darah. Pertarungan itu berlangsung hingga larut malam. Bayangan darah berputar di ruang tamu, mencoba menyerang pikiran Alia, namun Alia tetap fokus. Setiap mantra yang diucapkan menahan dan menolak serangan gelap, sementara energi positifnya menembus Raka, membebaskannya dari pengaruh darah. Pada saat itu, Alia menyadari sesuatu. Kekuatan darah berasal dari dendam dan iri, dan satu-satunya cara untuk melemahkannya adalah dengan menghadirkan kejujuran dan cinta yang murni di tengah konflik ini. Setelah darah lenyap, Alia beristirahat sambil menatap Raka yang tampak lelah tapi sadar kembali. Nadira menepuk pundaknya. Kau mulai bisa melawannya. Tapi ini belum berakhir. Darah pasti akan kembali dengan trik yang lebih berbahaya. Alia mengangguk, menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya soal menghadapi sihir, tapi juga menyiapkan diri menghadapi psikologi darah yang licik dan haus akan kemenangan. Hari-hari berikutnya, Alia semakin rajin mempelajari energi, simbol-simbol kuno, dan mantra perlindungan yang diajarkan Mbah Lurah. Ia mulai merasakan perubahan dalam diri sendiri, energi batinnya lebih kuat, pikirannya lebih tajam, dan emosinya lebih stabil. Namun darah terus mengintai dari bayang-bayang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang dengan sihir yang lebih intens. Pertarungan antara Alia dan darah kini memasuki tahap yang lebih berbahaya. Darah tidak lagi menyerang secara langsung, tapi mulai menebar pengaruh melalui orang-orang di sekitar Alia, memanfaatkan keraguan, rasa cemas, dan kecemburuan kecil. Alia tahu, setiap langkah harus diperhitungkan. Rumah tangga, cinta, dan kehidupannya berada di ujung tanduk, dan ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, kota sepi dan angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menembus jendela rumah Alia. Meski terlihat tenang, Alia merasakan tekanan yang berat di dalam rumahnya. Darah tidak menyerang secara langsung kali ini. Wanita itu menggunakan strategi halus, mengirim energi gelap melalui barang-barang kecil, memanipulasi pikiran Raka dengan sugesti halus, dan menebar keraguan yang perlahan menggerogoti ketenangan Alia. Alia tahu, cara lama sudah tidak cukup. Ia harus menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia duduk bersila di ruang tamu, menyalakan lilin hitam dan merah, dan mulai meditasi intens. Fokusnya bukan hanya pada mantra perlindungan, tapi pada memahami energi darah dari sumbernya. Alia mencoba merasakan akar dendam dan iri yang memberi darah kekuatan. Perlahan, ia berhasil menemukan pola. Darah menguat setiap kali Alia merasa takut, cemas, atau ragu. Dengan pemahaman baru itu, Alia mulai membalik energi. Setiap kali darah mencoba menyerang, Alia mengirimkan energi positif ke Raka dan rumahnya, menggantikan keraguan dengan kepercayaan, kemarahan dengan ketenangan, dan ketakutan dengan tekad. Sensasinya luar biasa. Ia merasakan energi gelap melawan energi terang dalam rumahnya. Bayangan darah berputar liar, namun tidak bisa menembus perlindungan yang semakin kuat. Di sisi lain, darah mulai panik. Ia merasa kehilangan kendali atas pengaruhnya. Alih-alih menyerang secara frontal, ia memanfaatkan trik yang lebih ekstrim, memunculkan ilusi Alia dalam mimpi Raka, menyebarkan kabar palsu kepada teman-teman Alia, dan menanam rasa curiga di hati orang-orang di sekitarnya. Raka, meski sudah mulai terbebas dari pengaruh, masih terseret oleh manipulasi kecil yang darah sisipkan. Alia menyadari, untuk menyelamatkan rumah tangga, ia harus menghadapi darah langsung, bukan hanya menangkis serangannya.
Suatu malam, Alia memutuskan pergi ke gang sempit di pinggiran kota tempat Dara pertama kali menebarkan energi gelapnya. Nadira menemaninya, membawa perlengkapan simbol perlindungan dan dupa. Saat mereka memasuki gang, hawa mistis menyelimuti, pohon tua berbisik, bayangan gelap bergerak, dan aroma parfum Dara menusuk hidung. Alia mengatur napas, mengaktifkan energi barunya, dan memusatkan tekad untuk menghadapi Dara. Tiba-tiba, Dara muncul dari bayangan, tersenyum dingin. "Kau pikir bisa melawanku, Alia? Ini baru permulaan," ucapnya. Suaranya bergaung di gang sempit. Energi gelap menyebar, mencoba menyerang pikiran Alia. Tapi Alia tetap fokus. Ia mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Lurah, mengirim energi terang, dan perlahan membentuk pelindung energi di sekelilingnya. Bayangan Dara berputar liar. Namun setiap kali menyerang, energi Alia memantul kembali, melemahkan serangan sihir Dara. Pertarungan itu berlangsung berjam-jam, hingga tubuh Alia lelah tapi tekadnya semakin kuat. Ia menyadari sesuatu. Kekuatan terbesar adalah keyakinan pada cinta dan tekad untuk melindungi orang yang dicintai. Dengan kesadaran itu, energi Alia semakin kuat, mampu menembus pengaruh gelap Dara. Dara mengerang. Aura gelapnya mulai memudar, tapi wanita itu tidak menyerah. Ia menghilang dalam bayangan malam, meninggalkan Alia dan Nadira yang kelelahan namun berhasil menahan serangan paling ekstrim sejauh ini. Setelah kembali ke rumah, Alia menatap Raka yang sedang tertidur dengan damai. Meski pertarungan belum berakhir, Alia kini percaya pada kekuatannya sendiri. Ia sadar, sihir Dara memang kuat, tapi dengan tekad, cinta, dan energi batin yang murni, ia mampu melawannya. Nadira menepuk pundaknya, tersenyum lelah namun penuh kekaguman. "Kau benar-benar berubah, Alia. Kau bukan lagi korban, tapi pejuang." Malam itu, Alia tidur dengan kesadaran baru. Pertarungan belum selesai, tapi ia sudah menemukan inti dari kekuatannya. Keberanian, tekad, dan cinta yang tulus. Dengan kekuatan baru ini, ia siap menghadapi langkah ekstrim berikutnya dari Dara. Rumah tangga, cinta, dan hidupnya sendiri kini berada di garis depan konflik antara energi gelap dan terang, dan Alia tidak akan mundur. Malam itu, awan gelap menggantung rendah di langit kota, menutupi cahaya bulan dan bintang. Di rumah Alia, suasana terasa tegang. Meskipun beberapa hari terakhir energi rumah telah stabil, Alia tahu Dara tidak akan menyerah. Wanita itu mulai menyerang secara langsung, bukan lagi lewat trik halus atau ilusi. Alia merasakan hawa gelap yang kental di udara, seolah sebuah bayangan besar bergerak di luar rumah. Raka, yang sudah mulai pulih dari pengaruh sihir, tampak gelisah. Ia merasakan tekanan yang sama dengan Alia, namun belum memahami dari mana asalnya. Alia menahan Raka dan berkata, "Tenang, ini serangan Dara. Jangan takut. Aku akan melindungi kita." Nadira berdiri di samping Alia, membawa dupa dan simbol pelindung, siap membantu jika energi gelap itu mencoba menembus rumah. Tiba-tiba, pintu depan terbuka sendiri dengan keras, dan Dara muncul di ambang pintu, tersenyum sinis. Aura gelap yang mengelilinginya membuat ruangan terasa dingin dan berat. "Alia, kau tidak akan mampu menghentikanku kali ini," ucap Dara dengan suara bergetar, penuh dendam. Tanpa peringatan, energi gelap melesat ke arah Alia dan Raka, menyerang pikiran dan tubuh mereka. Alia segera menyalakan lilin pelindung, membaca mantra yang lebih kuat dari sebelumnya. Energi terang yang dipusatkan Alia membentuk perisai tak kasat mata di sekitar mereka. Bayangan Dara memantul, namun wanita itu tersenyum, menyadari bahwa energi Alia sudah berbeda dari sebelumnya. Ia mulai memutar trik lebih ekstrim, memecah konsentrasi Alia dengan ilusi bayangan, suara-suara aneh, dan rasa takut yang menembus jiwa. Pertarungan energi berlangsung sengit. Setiap kali Dara menyerang, Alia menahan, mengirim energi balik, dan perlahan menembus bayangan gelap itu. Nadira membantu dengan menyalakan simbol perlindungan di seluruh ruangan, sehingga energi gelap Dara tidak bisa menyebar keluar rumah. Raka, meski terguncang, mulai sadar dan mencoba menangkis bayangan yang mencoba mempengaruhi pikirannya. Bersama-sama,
Mereka menciptakan medan energi yang menahan serangan Dara. Di saat pertarungan mencapai puncak, Alia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mampu menyerap sebagian energi gelap Dara dan mengubahnya menjadi energi positif yang memperkuat pelindung rumah dan Raka. Bayangan Dara berputar liar, mencoba meloloskan diri, namun Alia fokus. Ia tahu satu-satunya cara untuk menang adalah menghadapi inti energi Dara, dendam dan iri yang memberi kekuatan padanya. Dengan tekad yang kuat, Alia mengucapkan mantra terakhir yang diajarkan Mbah Lurah, memusatkan semua cinta dan keyakinannya pada Raka dan rumah mereka. Aura terang meledak, menembus bayangan Dara, membuat wanita itu terhuyung. Dara mengerang, aura gelapnya memudar sementara, sebelum akhirnya ia menghilang dalam semburat bayangan hitam, meninggalkan rumah Alia dalam keheningan yang tegang. Setelah pertarungan, Alia dan Raka duduk terengah-engah. Nadira menepuk pundak Alia, tersenyum lelah. Kau luar biasa, Alia. Kau bukan lagi korban, kau pejuang sejati. Raka menatap Alia dengan mata penuh cinta, menyadari betapa kuatnya istrinya. Alia tersenyum lelah, namun hatinya tetap waspada. Ia tahu, meskipun serangan Dara berhasil ditahan, wanita itu pasti akan kembali dengan cara yang lebih ekstrim. Malam itu, Alia menyadari sesuatu yang penting. Kekuatan terbesar bukan hanya mantra atau simbol, tapi keyakinan, cinta, dan tekad untuk melindungi orang yang dicintai. Ia mulai memahami bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal sihir, tapi juga soal jiwa, hati, dan pikiran. Dara boleh kuat, tapi Alia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Dara, cinta yang tulus dan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan kesadaran itu, Alia menatap Raka dan Nadira, meneguhkan hati. Pertarungan mistis ini belum selesai, tapi Alia kini lebih siap dari sebelumnya. Setiap serangan berikutnya akan dihadapi dengan strategi, kekuatan batin, dan energi yang terus tumbuh. Rumah tangga mereka, cinta mereka, dan hidup mereka kini berada di garis depan pertempuran antara cahaya dan gelap, dan Alia bertekad untuk menang. Beberapa hari setelah pertarungan langsung di rumah Alia, suasana mulai berubah menjadi semakin mencekam. Dara, yang gagal menembus energi Alia secara frontal, mulai mengubah strategi. Alih-alih menyerang secara langsung, ia mulai memanipulasi orang-orang di sekitar Alia. Rekan kerja Alia tiba-tiba bersikap aneh, tetangga menebar kabar miring, dan bahkan beberapa teman Raka mulai memunculkan keraguan terhadap Alia. Semua itu dirancang untuk melemahkan fokus Alia dan mengganggu energi positif di rumahnya. Alia merasakan tekanan yang luar biasa. Rumah yang dulu terasa aman kini terasa sempit dan penuh bayangan. Suara bisikan samar terdengar dari sudut-sudut ruangan. Aroma parfum Dara muncul secara tiba-tiba, dan benda-benda kecil mulai berpindah tempat sendiri. Raka, yang meski sudah sadar dari pengaruh sebelumnya, kini sering tampak gelisah karena tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Alia menyadari, ini bukan sekadar serangan mistis, tapi juga serangan psikologis. Mengetahui hal ini, Alia kembali menemui Mbah Lurah. Dukun tua itu menatapnya dengan serius. Dara mulai menggunakan kelemahan manusia, keraguan, iri, dan ketakutan. Kau harus tetap fokus dan menjaga energi rumah tangga serta pikiranmu tetap bersih. Jika tidak, pengaruhnya akan semakin kuat. Mbah Lurah menekankan pentingnya menguatkan energi batin secara konsisten, tidak hanya dalam ritual, tapi juga melalui interaksi sehari-hari. Alia kemudian memutuskan melakukan ritual harian dengan lebih intens. Setiap pagi dan malam, ia menyalakan lilin, membaca mantra perlindungan, dan memusatkan energi pada Raka serta rumah mereka. Nadira tetap mendampinginya, mengamati setiap gerakan bayangan, dan memastikan tidak ada pengaruh gelap yang menembus perisai energi. Lambat laun, Alia mulai bisa merasakan pola serangan Dara, bagaimana aura gelap menyebar melalui orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, saat Alia sedang melakukan meditasi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dara muncul dalam bayangan kamar, tapi kali ini ia membawa ilusi lebih canggih. Bayangan Alia sendiri yang menatap Raka seolah menuduh dan meragukan suaminya. Raka yang melihat bayangan itu terlihat terguncang, dan Alia merasakan energi gelap Dara mulai menembus batas perisainya.
Dengan cepat, Alia membalikan energi itu, mengirimkan cinta dan ketulusan ke bayangan tersebut, sehingga ilusi mulai memudar. Tekanan meningkat ketika Dara mulai mengirim pesan kepada Raka melalui telepon dan media sosial, memanfaatkan kata-kata yang bisa menimbulkan keraguan. Raka, yang sebelumnya mulai pulih, sempat tergoda oleh pesan-pesan itu. Alia segera menenangkan Raka, menyalurkan energi positif, dan mengingatkannya tentang ikatan cinta mereka yang tulus. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya soal mantra dan simbol, tapi juga soal keyakinan Raka terhadap cinta mereka. Hari berikutnya, Alia memutuskan mencari titik kelemahan Dara lebih jauh. Ia menelusuri catatan lama, membaca simbol-simbol kuno, dan menemukan fakta bahwa kekuatan Dara bersumber dari dendam pribadi terhadap orang-orang yang dianggap menghalangi ambisinya. Sumber energi gelapnya berakar pada rasa iri dan dendam yang tak terkontrol. Alia memahami bahwa untuk melemahkan Dara, ia harus menargetkan inti energi itu, bukan hanya menangkis serangannya. Malam itu, Alia berdiri di ruang tengah rumah, menyalakan lilin dan membentuk simbol perlindungan. Ia menatap Raka dan Nadira, kemudian menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya kita hadapi inti dari kekuatannya. Jika kita fokus dan bersatu, kita bisa melemahkan Dara selamanya, pikirnya. Energi positif yang terpancar dari Alia mulai terasa lebih kuat, menembus setiap sudut rumah, dan bahkan menenangkan Raka yang ikut merasakan ketegangan. Pertarungan melawan sihir Dara kini memasuki fase paling berbahaya. Manipulasi sosial, tekanan psikologis, dan energi gelap yang tersebar di sekeliling Alia bukan lagi ancaman sederhana. Alia menyadari bahwa ia harus lebih kuat dari sebelumnya, menjaga energi positif dan ketenangan batin, serta menyiapkan strategi untuk menghadapi serangan ekstrim berikutnya. Ini adalah babak terakhir sebelum konfrontasi puncak yang akan menentukan nasib rumah tangga dan cinta mereka. Malam itu terasa berbeda. Kota di luar rumah Alia sunyi, seolah seluruh dunia menahan napas. Alia berdiri di ruang tengah, menyalakan lilin-lilin merah dan hitam yang memenuhi seluruh ruangan. Simbol perlindungan yang ia lukis di lantai berkilau samar di bawah cahaya lilin. Raka duduk di sampingnya, memegang tangan Alia, sementara Nadira berdiri di belakang, siap membantu jika energi gelap berhasil menembus pelindung. Ini adalah malam yang telah mereka persiapkan untuk menghadapi Dara secara langsung. Tak lama kemudian, bayangan gelap muncul di pintu, dan Dara melangkah masuk. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, membuat suhu ruangan turun drastis. Wajahnya dingin dan sinis, matanya berkilau penuh dendam. Alia, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku akan mengambil semuanya darimu. Sekali lagi. Dara berteriak. Energi gelapnya meledak ke seluruh ruangan, memutar dan menyebar ke arah Alia dan Raka. Pertarungan energi pun dimulai. Dara melancarkan serangan paling ekstremnya. Bayangan hitam yang bergerak liar, ilusi Alia yang menuduh Raka, bisikan yang memanipulasi emosi, dan energi gelap yang menyerang fisik mereka. Alia merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Energi Dara mencoba menembus pikiran dan hati Alia, membuatnya ragu dan lelah. Namun ia segera mengingat semua latihan yang diajarkan Mbah Lurah dan pengalaman pertarungan sebelumnya. Ia memusatkan energi batin, menyalurkan cinta dan tekad ke Raka dan rumahnya. Dengan kekuatan baru yang ia temukan, Alia mulai menyerang balik. Energi positifnya menyerap sebagian besar energi gelap Dara, memantulkannya kembali, dan mulai menembus inti dendam yang memberi Dara kekuatan. Bayangan hitam Dara berputar liar, tapi energi Alia semakin kuat, menembus lapisan demi lapisan pengaruh gelap yang menutupi wanita itu. Nadira membantu dengan menyalakan simbol tambahan, memperkuat medan energi, sementara Raka, meski terguncang, ikut menyalurkan energi cinta dan kepercayaan kepada Alia. Dara mengerang, aura gelapnya bergetar, dan ilusi-ilusi yang ia ciptakan mulai memudar satu persatu. Wanita itu mencoba melancarkan serangan terakhir, gelombang energi hitam yang menyerang langsung ke hati Alia. Namun Alia fokus, memusatkan semua cinta dan keyakinan pada Raka, rumah tangga, dan hidup yang ingin ia lindungi. Energi gelap itu dipatahkan, dan dalam ledakan cahaya yang menyilaukan, Dara terhuyung dan jatuh, aura gelapnya terkoyak.
Di saat itu, Alia menyadari inti kekuatan Dara, dendam, iri, dan ketidakmampuan menerima kenyataan. Dengan langkah tegas, Alia mengucapkan mantra terakhir, mengalirkan energi terang yang memurnikan seluruh aura Dara. Bayangan hitam perlahan hilang, aroma parfum dan bisikan gelap lenyap dari rumah, dan suasana menjadi tenang untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Dara menatap Alia dengan mata terkejut, lalu menghilang dalam semburat cahaya, kalah dan tak lagi memiliki kendali atas Raka maupun rumah tangga Alia. Setelah pertarungan itu, Alia terjatuh ke lantai, kelelahan namun lega. Raka segera memeluknya, merasakan kehangatan dan ketulusan energi Alia yang luar biasa. Nadira tersenyum lelah namun penuh kekaguman, menyadari bahwa Alia telah melewati ujian paling berat dalam hidupnya. Rumah tangga mereka selamat, cinta mereka utuh, dan rumah mereka kini bebas dari pengaruh sihir Dara. Malam itu, Alia menyadari pelajaran terbesar. Kekuatan bukan hanya berasal dari mantra atau simbol, tapi dari cinta yang tulus, tekad yang kuat, dan keyakinan pada diri sendiri. Dara mungkin telah menguasai sihir kuno, tapi Alia memiliki sesuatu yang lebih kuat, hati dan jiwa yang tak tergoyahkan. Ia menatap Raka dan Nadira, tersenyum lelah namun penuh kemenangan. Pertarungan ini selesai, dan kehidupan mereka bisa dimulai kembali, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah pertarungan puncak melawan Dara, rumah Alia kembali tenang. Aroma dupa perlindungan masih tersisa. Lilin-lilin kecil yang Alia nyalakan untuk meditasi menandakan keharmonisan energi rumah, dan udara di dalam rumah terasa hangat, bebas dari aura gelap yang sebelumnya menekan. Raka, yang kini pulih sepenuhnya, duduk di ruang tamu sambil tersenyum, menatap Alia yang sedang menata simbol pelindung terakhir yang ia lukis di lantai. Terima kasih, Alia. Tanpa keberanianmu, aku tak tahu apa yang akan terjadi, kata Raka dengan suara lembut, menggenggam tangan Alia erat. Alia tersenyum, meski lelah, hatinya lega. Ia tahu perjuangan belum sepenuhnya usai, bukan karena Dara, tapi karena pengalaman itu telah mengajarkan mereka tentang ketahanan, cinta, dan kekuatan batin yang sejati. Nadira duduk di samping mereka, tersenyum bangga. Kalian berdua luar biasa. Alia, kau tidak hanya menyelamatkan rumah tanggamu, tapi juga mengajarkan kita semua tentang kekuatan hati dan tekad. Alia mengangguk, menyadari bahwa pengalaman ini telah mengubah dirinya. Ia kini lebih tegas, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap energi di sekitarnya. Alia memutuskan untuk menulis catatan pribadi tentang pengalaman mereka. Ia menuliskan semua yang terjadi, trik sihir Dara, ritual pelindung yang ia lakukan, serta latihan energi yang membantu menenangkan pikiran dan memperkuat rumah tangga. Catatan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka yang mungkin menghadapi serangan energi negatif atau sihir di masa depan. Alia berharap pengalaman mereka bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang lain. Kehidupan sehari-hari mulai kembali normal, namun Alia dan Raka kini lebih dekat dari sebelumnya. Mereka rutin melakukan meditasi bersama, menyalakan simbol perlindungan di rumah, dan menjaga komunikasi terbuka agar tidak ada celah bagi energi negatif. Hubungan mereka semakin kuat, dibangun bukan hanya dari cinta, tapi juga dari kepercayaan, tekad, dan pengalaman menghadapi ujian berat. Suatu sore, Alia dan Raka berjalan di taman kota, merasakan angin sepau-sepau dan cahaya matahari yang hangat. Alia tersenyum melihat Raka yang tertawa lepas, menyadari bahwa rumah tangga mereka kini bukan sekadar bertahan dari ancaman luar, tapi tumbuh lebih harmonis dan kuat. Nadira, yang menemani mereka, tersenyum, bangga melihat teman-temannya berhasil melewati ujian hidup yang begitu berat. Meskipun Dara telah pergi, Alia tetap waspada. Ia tahu bahwa sihir dan energi negatif bisa muncul kapan saja, tapi ia kini percaya pada kemampuan dirinya sendiri, serta cinta dan tekad yang menjadi pelindung utama rumah tangganya. Pelajaran terbesar yang Alia ambil adalah bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari mantra atau simbol, tapi dari hati yang tulus, pikiran yang jernih, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan dan kejahatan. Alia menatap langit sore. Cahaya matahari menembus celah-celah pepohonan. Ia tersenyum, merasa lega sekaligus bangga. Pertarungan mereka telah berakhir,
dan mereka kini memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan baru, lebih harmonis dan bahagia. Cerita sihir pelakor Latarzan telah menguji mereka, namun mereka keluar lebih kuat, dengan cinta yang tak tergoyahkan dan tekad yang tak terkalahkan. Dengan demikian, Alia menutup bab hidup yang penuh konflik ini. Ia tahu bahwa masa depan mungkin masih penuh tantangan, tapi dengan cinta, keberanian, dan energi batin yang kuat, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan lama. Rumah tangga, hati, dan hidup mereka kini berada di tangan mereka sendiri, kuat, bersatu, dan penuh harapan.